hari ini berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Harga bahan pokok mahal, ratusan warga di Mataram menyerbu penyaluran beras gratis bantuan pemerintah. Kurangi takaran saat mengemas minyak goreng subsidi, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Meminimalisir kerugian dan dampak, puluhan relawan di Lombok Barat dilatih cara mengatasi kebakaran. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbelo menyerbu lokasi pembagian bantuan pangan nasional yang bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram pada Rabu siang. Karena takut tidak kebagian, warga rela antre berjam-jam sejak pagi hari sebelum dibukanya loket pengambilan beras gratis. Warga yang mendapat bantuan beras 20 kg merupakan warga yang tertera dalam data penerima Bappenas dan harus menunjukkan KTP atau identitas diri. Bantuan beras diterima oleh 31.167 keluarga di 6 kecamatan dengan jumlah beras yang disalurkan mencapai 623.340 ton. Warga mengapresiasi pembagian bantuan beras karena dapat mengurangi beban ekonomi mereka yang terdampak mahalnya harga bahan pokok. Salah dulu yang 10 kilo terakhir saya lama nggak dapat, sekarang alhamdulillah ada undangan lagi. Dapat berapa kilo kalau kali ini? Sekarang 20 kilo alhamdulillah. Penerima PKH atau seperti apa? Kalau saya BNT namanya, dipertahankan saja program ini karena masyarakat sangat membutuhkan, apalagi bagi kami yang kurang. Mungkin beras sih. Beras apa? Beras kin. Berapa kilo dapat? 20 kilo. Ibu ikut dapat PKH juga atau seperti apa? Rastra dapat saya. Apa itu? Yang Yang beras. beras Gimana? sama uang Rastra. Alhamdulillah. Senang sih. Penyaluran beras bantuan pangan nasional oleh pemerintah Kota Mataram ditargetkan rampung pada akhir bulan Juli 2025. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah madrasah di Kabupaten Lombok Barat mengalami kelebihan siswa dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2025. Seperti di Madrasah Aliyah Negeri Lobar misalnya, yang mengalami kelebihan siswa pendaftar sehingga melebihi kuota rombongan belajar yang tersedia. Pada SPMB tahun ini, pihak sekolah menerima 286 siswa sehingga harus menyiapkan sedikitnya 8 rombongan belajar. Minimnya ruang kelas menyebabkan para siswa harus belajar di perpustakaan, musola, dan asrama. 86 orang. Itu 9 rombel. Rata-rata 34 ya. Dan kami memberikan alternatif 2 kelas itu kita taruh di ruang asrama. Itu kelas kecil isi 28, 30. Ya, biar karena menggunakan bangku kuliah ya. Tidak cukup untuk mejanya. Jadi bangku kuliah dan 1 kelas kita taruh di musola dulu ya. Kita membutuhkan inovasi baru sehingga adik-adik kita yang minat belajarnya tinggi untuk masuk ke MAN Lombok Barat ini bisa tertampung, karena ternyata ruang kelas yang ada sekarang ini sudah tidak mencukupi lagi. Sebagai solusi jangka pendek, pihak sekolah telah mengajukan peminjaman gedung sosial untuk dijadikan ruang belajar para siswa agar dapat belajar dengan nyaman.
Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh lampiran keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Sebanyak 20 anak warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kabupaten Lombok Tengah menerima pengurangan masa hukuman bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2025. Penyerahan surat pengurangan masa hukuman diberikan langsung oleh Kepala Kanwil Dirjen Permasyarakatan NTB pada Rabu pagi. Remisi yang diberikan bervariasi mulai 1 hingga 3 bulan. Pengurangan diberikan berdasarkan syarat administratif meliputi vonis dan berkelakuan baik selama mengikuti pembinaan. Selain mendapatkan pembinaan selama di lapas, anak-anak warga binaan juga tetap wajib mengikuti pendidikan dengan mendatangkan guru mata pelajaran. Pengurangan masa pidana bagi anak binaan pemasyarakatan di LPKA. Alhamdulillah di LPKA hari ini kita serahkan 20 orang mendapatkan pengurangan masa pidana. Apa Pak pengurangan masa pidananya? Pemotongan masa pidana. Untuk besarannya yang maksimal, yang paling besar 3 bulan, yang paling kecil 15 hari. Itu. Jadi yang paling mendominasi di LPKA adalah perlindungan anak terkait dengan pelecehan seksual. Itu yang paling banyak mendominasi untuk sekarang ini. Nah, kasus narkoba cuma 2 orang yang masih berada di sini, sisanya pencurian. Saat ini Lapas Pembinaan Khusus Anak Kabupaten Lombok Tengah menampung 66 warga binaan anak-anak yang menjalani masa hukuman kurungan dalam kasus pelecehan seksual, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Barat dikonfirmasi terus meningkat sejak awal tahun. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengaku menerima laporan 48 kasus kekerasan selama 5 bulan terakhir. Kasus kekerasan tersebut berupa perundungan, pernikahan dini, hingga kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Selain karena minimnya pengawasan masyarakat, tingginya kasus kekerasan juga disebabkan kesalahan pola asuh dan keterlibatan orang tua dalam mendidik anak. Untuk mencegahnya, Pemda telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan menginisiasi desa dan sekolah ramah anak di seluruh kecamatan. Hingga bulan Mei kemarin, data yang ada di kami, itu jumlah kasus kekerasan perempuan sebanyak 17 kasus, dan yang kekerasan anak itu ada 31 kasus. Kita lakukan pendampingan, terus kita lakukan pertemuan-pertemuan, kita lakukan untuk memberi pemahaman baik kepada pihak desa, pihak keluarga, untuk sama-sama menjaga jangan sampai kasus-kasus seperti ini bisa terulang lagi. Pemerintah daerah mengimbau warga berani melapor jika ada tindakan kekerasan pada anak dan perempuan di lingkungan tempat tinggalnya sebagai langkah pencegahan kolektif di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.